Siap sedialah, baik atau tidak baik. Saya dengar khotbahnya Pak Juan beberapa waktu lalu tentang persembahan kain, jadi takut mengkhotbah. Kalau tidak persiapan nanti tidak diterima Tuhan, takutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bertanya, ada sukacita? Sungguh, ada sukacita? Sekarang apa alasannya yang membuat sukacita? Arti apa? Karena Yesus. Apalagi karena sukacita apa? Alasannya apa? Sebentar lagi kita makan masakan Korea. Atau apa? Ada yang ulang tahun hari ini? Ibu Novin dia ulang tahunnya. Jadi seringkali orang mendasarkan sukacitanya itu atas berkat yang diterima, atas jawaban doa, atas kesembuhan, atas pemulihan. Ada nggak di antara saudara yang hari ini bersukacita meskipun SPP-nya masih muda? Amin. Ada nggak yang bersukacita meskipun kakinya sakit? Amin ya. Buaya pincang-pincang ya. Ada nggak yang bersukacita meskipun ada masalah? Tadi ada sukacita, amin. Sekarang setelah ditanya agak lemah ya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hari ini coba kita mengubah paradigma kita bahwa kalau kita meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita di luar kontrol Tuhan, di luar kendali Tuhan, maka dalam segala sesuatu kita harus tetap bersukacita, ya. Termasuk ketika kita dalam kesukaran, dalam penderitaan, dalam kesukaran yang kita alami, kita tetap dapat bersukacita. Nah, inilah yang menjadi pegangan dari Rasul Paulus. Mari kita membuka bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal yang ke-12 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Karena hanya beberapa ayat, mari kita baca bersama-sama ayat-ayat ini ya. 1, 2, 3. Dan supaya jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Ini sebuah paradigma yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Aku senang, aku rela ya, di dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab ketika aku lemah, di situ aku menjadi kuat. Nah, saudara, kita tetap dapat bersukacita meskipun masalah banyak, meskipun persoalan banyak, meskipun sakit penyakit menimpa kita. Itu semua tidak memberi alasan kepada kita berkeluh kesah dengan muka lonjong seperti pepaya ya, supaya dilihat orang bahwa kita sedang mengalami masalah. Apa itu istilahnya, menjual kesusahannya. Tapi biarlah orang lain melihat meskipun pergumulan, kesukaran, kesulitan kita hadapi,
kita tetap dapat bersukacita. Nah, mengapa? Alasannya kita dapat bersukacita di dalam kelemahan, dalam kesukaran dan kesesakan, belajar dari Rasul Paulus ini. Yang pertama, karena kelemahan, kesukaran dan kesesakan itu